Salam cerah, salam bahagia, salam semangat dari kami mahasiswa KKN PPM UGM 2021 Desa Bohol dan Desa Petir. Kali ini kami akan membagikan informasi ASI eksklusif, ASI saja cukup dengan harapan dapat meningkatkan kualitas kesehatan buah hati. Tak perlu berlama-lama, mari kita simak bersama informasi berikut ini. ASI atau air susu ibu terdiri dari mikronutrien dan makronutrien yang baik untuk tumbuh kembang bayi. Jumlah total produksi ASI dan asupan ke bayi bervariasi setiap waktunya. Dengan jumlah normal berkisar antara 450 sampai 1.200 ml, dengan rata-rata perharinya antara 750 sampai 850 ml. Sedangkan banyak produksi ASI yang berasal dari bunda dengan kondisi kekurangan gizi atau status gizi buruk dapat menurun sampai 100 hingga 200 ml saja per harinya. Adapun komposisi nutrisi yang terkandung di dalam ASI adalah 87,5 sampai 90% air, laktosa, protein diantaranya asam amino dan nukleotida, lemak diantaranya omega 3, omega 6, DHA, ARA, kartinin, vitamin yang terdiri dari vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B, vitamin C, dan asam folat, dan yang terakhir, mineral. Manfaat dari pemberian ASI eksklusif bagi bayi adalah meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah terserang penyakit seperti asma, obesitas, diabetes tipe 1, penyakit pernafasan bagian bawah yang parah, otitis media akut atau infeksi telinga. Lalu membantu perkembangan otak dan fisik, mengurangi resiko infeksi saluran cerna seperti diare atau muntah, mengurangi resiko sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS, mengurangi resiko enterokolitis necroticans atau NEC, atau peradangan yang terjadi di usus besar atau usus halus pada bayi prematur. Pemberian ASI eksklusif juga bermanfaat bagi bunda, diantaranya mengatasi trauma pasca melahirkan, mengurangi resiko kanker payudara dan kanker ovarium, mengurangi resiko terjadinya diabetes tipe 2, mengurangi resiko tekanan darah tinggi, mempererat hubungan antara bunda dan anak. Bunda mengalami masalah dalam produksi ASI atau ASI keluar sedikit? Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan ASI tidak keluar atau produksi ASI menurun, yaitu menunggu terlalu lama untuk memulai pemberian ASI, tidak cukup sering menyusui bayi, gangguan perlekatan bunda dan anak, penggunaan obat-obatan, riwayat operasi payudara, lalu ada bayi lahir prematur, bunda yang obesitas, tekanan darah tinggi, penggunaan insulin yang tidak terkontrol pada bunda dengan diabetes, lalu yang terakhir bunda dalam kondisi stres atau penuh tekanan. Tapi bunda tidak perlu khawatir, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi produksi ASI yang kurang, seperti berikan ASI sesegera mungkin. Menunggu terlalu lama untuk mulai menyusui dapat menyebabkan suplai ASI rendah. Lalu, pastikan bayi diposisikan dengan baik, perhatikan tanda-tanda bayi menelan ASI dengan baik. Kemudian, hindari memindahkan bayi dari satu payudara ke payudara yang lain terlalu sering. Lalu, lebih sering untuk menyusui. Pada minggu pertama, menyusui dapat dilakukan 8-12 kali atau kira-kira setiap 2-3 jam sehari. Kemudian, jangan lewatkan sesi menyusui. Pompa payudara setiap kali melewatkan sesi menyusui untuk membantu mempertahankan produksi ASI. Lalu, hindari alkohol dan hindari penggunaan rokok atau terpapar asap rokok. Pastikan konsumsi makanan gizi seimbang sesuai rekomendasi tenaga kesehatan. Kurangi stres, diperlukan dukungan keluarga untuk memastikan bunda tidak mengalami stres selama masa menyusui. Perhatikan penggunaan obat selama masa menyusui, karena dapat memperhambat produksi dan mengurangi kualitas dari ASI. Untuk lebih memahami terkait pentingnya ASI eksklusif, ayo kita belajar bersama dengan sebuah permainan emo demo ASI saja cukup.
Adapun tujuan dari permainan ini adalah yang pertama, ibu belajar bahwa sampai usia 6 bulan ukuran perut bayi sangat kecil dan cukup hanya minum ASI. Yang kedua, ibu belajar bahwa ASI yang keluar akan sesuai dengan kebutuhan anaknya. Semakin sering ASI dihisap, produksi ASI akan semakin banyak. Lalu, pesan kunci dari permainan ini adalah perut bayi usia 0-6 bulan masih sangat kecil. ASI saja cukup. Semakin sering ASI dihisap, semakin banyak produksi ASI ibu. Adapun alat dan bahan permainan ini adalah susu cair, minyak goreng, kartu perut bayi, 4 gelas ukur, 2 gelas plastik air, 8 benda ukuran kecil sampai besar. Di antaranya manik, kemiri, kelereng, bola bekel, kluwek, pingpong, telur mainan, dan bola tenis. Apakah Bunda sudah siap untuk melakukan permainan? Jika sudah siap, ayo kita mulai. Pertama, menurut Bunda, berapa besar perut bayi yang baru lahir pada hari pertama? Bunda bisa memilih salah satu dari benda yang telah disiapkan tadi. Baik, jika sudah memilih, kita lihat hasilnya. Hasilnya, perut bayi usia 1 hari adalah sama dengan 1 biji kelereng, yaitu dapat menampung setengah sendok makan ASI atau setara dengan 5-7 ml. Bagaimana menurut Bunda? Apakah perut bayi lebih kecil atau lebih besar dari yang Bunda pikirkan? Ayo kita ke pertanyaan berikutnya. Menurut Bunda, berapa besar perut bayi yang baru lahir pada 3 hari pertama? Bunda bisa memilih salah satu dari 8 benda yang telah disiapkan tadi. Baik, jika sudah memilih, kita lihat hasilnya. Hasilnya, perut bayi usia 3 hari pertama adalah sama dengan 1 bola bekel, yaitu dapat menampung 1,5-2 sendok makan ASI atau setara dengan 22-27 ml. Bagaimana Bunda? Apakah jawaban Bunda sudah benar? Baiklah, berikutnya, menurut Bunda, berapa besar perut bayi yang berusia 1 minggu? Bunda bisa memilih salah satu dari 8 benda yang telah disiapkan tadi. Baik, jika sudah memilih, kita lihat hasilnya. Hasilnya, perut bayi usia 1 minggu adalah sama dengan 1 bola pingpong, yaitu dapat menampung 4-5 sendok makan ASI, atau setara dengan 45-60 ml. Bagaimana Bunda? Apakah jawaban Bunda sudah benar? Jika belum, tidak perlu khawatir Bunda, kita belajar bersama. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Menurut Bunda, berapa besar perut bayi yang berusia 1 bulan? Bunda bisa memilih salah satu dari 8 benda yang telah disiapkan tadi. Baik, jika sudah memilih, kita lihat hasilnya. Hasilnya, perut bayi usia 1 bulan adalah sama dengan 1 butir telur, yaitu dapat menampung 10-12 sendok makan ASI atau setara dengan 80-150 ml. Bagaimana Bunda? Apakah sudah paham? Oke, selanjutnya mari kita berdiskusi. Di desa Petir ada 2 bayi, yaitu bayi A dan bayi B. Suatu hari bayi A dan bayi B merasa lapar, kemudian diberikan ASI. Kemudian bayi A dan bayi B diberikan ASI lagi setelah 2 jam. Di jam berikutnya bayi A diberikan ASI lagi, sedangkan bayi B diberikan susu formula. Nah Bunda, dari ilustrasi tersebut dapat kita diskusikan bahwa yang pertama, bayi A lebih banyak mendapatkan ASI daripada bayi B. Dan yang kedua, produksi ASI Bunda A lebih banyak daripada Bunda B. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah perut bayi usia 0-6 bulan masih sangat kecil, jadi Bunda cukup memberikan ASI saja. Semakin sering ASI dihisap oleh bayi, produksi ASI Bunda juga akan semakin banyak. Sampai di sini Bunda bincang-bincang dan pembagian informasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan banyak kekurangan. Dari kami undur diri. Salam cerah, salam bahagia, salam semangat.
Sampai jumpa pada video lainnya.